Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasab ala tanassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan, keselamatan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini dan memasuki bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat disebutkan setiap memasuki bulan Rajab beliau SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami sehingga kami bisa menemui Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita dan sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan yang akan kita temui nanti menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai pembacaan kitab ini, hendaklah di bulan Rajab ini seperti yang disebutkan di dalam ayat inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan selama setahun saat Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menggariskan selama setahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjelaskan 4 bulan yang mulia itu 3 berurutan dan 1 terpisah. 3 yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang berurutan adalah 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini Rasul setiap masuk bulan Rajab dari doa Nabi Muhammad yang saya sebutkan tadi menunjukkan bulan Rajab ini sebagai bulan start, permulaan persiapan memasuki bulan Ramadan. Makanya setiap masuk bulan Rajab Nabi langsung mengangkat tangan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, bulan ini bulan kita membenahi diri kita untuk persiapan masuk bulan Ramadan, membenahi hati kita supaya nanti di bulan Ramadan kita pantas mendapatkan pandangan rahmat Allah, ampunan Allah, dan pantas menjadi hamba-hambanya yang ditebus jiwanya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapannya mulai bulan Ramadan. Begitu juga di dalam riwayat Rajab itu Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini dianjurkan kita banyak-banyak merenungi diri kita, hak-hak Allah yang belum kita wujudkan di dalam hidup ini atau yang kita wujudkan sekenanya, yang kita wujudkan tanpa kesempurnaan. Ini waktunya kita merenungi hal tersebut dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Istighfar dengan lafaz apapun. Para salaf pendahulu kita yang saleh menganjurkan orang awam seperti kita ini kalau tidak diberi amalan nanti tidak beristighfar di bulan Rajab. Minimal, kata para salaf pendahulu kita yang saleh, minimal setiap habis sholat subuh dan habis sholat isya kita membaca istighfar 70 kali minimal. Nah,
lafaz istighfar yang mencakup semuanya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini mencakup segala halnya. Rabbighfirli, wahai Allah ampunilah aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Baca 70 kali setiap habis sholat subuh dan 70 kali setiap habis sholat isya. Begitu juga ulang-ulang di bulan ini, ulang-ulang terus doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ulang-ulang doa ini sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Nah, mari kita mulai membahas kitab yang nanti insya Allah kita bahas dari awal dan diizinkan Allah menghakamkannya, dan semoga kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat lalu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab seorang ulama besar yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang wafat kira-kira sekarang 1443 Hijriah, kira-kira 300 tahun yang lalu. Wafatnya 300 tahun yang lalu. Dimakamkan di sebuah kota yang bernama Kota Tarim. Kota Tarim ini terletak di sebuah lembah, namanya Lembah Hadramaut. Hadramaut itu ada di negeri Yaman yang bagian selatan. Yaman bagian selatan. Yaman sekarang yang perang ini itu ada di bagian utara. Kalau yang bagian selatan aman-aman saja, karena bagian selatan ini sedikit orang yang ikut politik, kancah politik, karena di sana banyak ulama. Nah, beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dimakamkan di sana. Karyanya sangat banyak sekali, bukan cuma kitab ini saja. Ada banyak karya beliau, bahkan ada musalsal karya beliau ini yang berurutan. Ini yang kitab ini yang nomor keberapa saya lupa. Ada banyak kitab beliau. Ini mirip dengan Al-Ghazali di zamannya, Imam Ghazali di zamannya. Hanya saja buku-buku beliau ini lebih lumer. Kalau buku-buku Ghazali ini harus dibaca oleh orang-orang yang ahli. Tetapi kalau buku-buku beliau ini memang diperuntukkan untuk orang-orang awam seperti kita, sehingga banyak ulama mengatakan siapa yang tidak memiliki guru penuntun pembimbing rohani, maka hendaklah dia membaca kitab-kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi sebagian ulama mengatakan kitab-kitab karangan beliau ini layaknya pembimbing rohani bagi mereka yang tidak memiliki pembimbing rohani. Makanya nanti kalau kita baca kitab beliau ini, seakan-akan beliau ini berdialog dengan kita. Nah, beliau ini diberi keistimewaan oleh Allah. Sejak kecil mendapat ujian. Ini kita bahas dulu karakternya, supaya kita bisa menghargai bobot buku ini lebih bagus kita tahu penulisnya. Tak kenal maka tak sayang. Beliau lahir dari perut seorang ibu yang salihah. Ibunya bernama Salma. Ayahnya juga orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernama Ali bin Muhammad Al-Haddad. Orang yang berilmu dan
soleh dan solehah, dididik oleh ibu dan ayahnya, juga pamannya, juga guru-guru yang ada di zamannya. Sejak kecil beliau ini sudah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan waktu bayi, ibunya ini pernah menggendong bayi Al-Haddad ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang terus menangis semalaman. Digendong oleh ibunya nangis, diletakkan nangis, disusui dia juga menolak, nangis terus. Sehingga di pagi hari, waktu ibunya mau menggantikan baju Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang waktu itu masih bayi, waktu mau digantikan bajunya, ternyata didapati di dalam bajunya ini ada kalajengking yang sudah menggigit punggungnya berkali-kali. Jadi nangis itu semalam karena digigit oleh kalajengking. Sebagian ulama mengatakan ini besarnya pasti jadi orang hebat. Orang kalau mau jadi orang hebat itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Kalau orang malas-malas hidupnya monoton itu belum besarnya dia tidak seperti emas itu, dia jadi emas yang bagus ketika disepuh, dibakar, dia menjadi sesuatu yang berharga. Kalau tidak disepuh, dia tidak menjadi mulia, tidak menjadi berharga. Nah begitu, kita kalau mau jadi orang besar, maka kita harus menantang nafsu kita, menundukkan nafsu kita. Kalau kita sudah mengalami kesulitan jatuh bangun dalam hidup ini, dalam rangka menundukkan nafsu kita, itu tandanya kita mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang besar di sini, menjadi orang-orang yang mulia. Kalau hidup kita santai terus, ya jangan harap punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada usia 2 tahun atau 3 tahun, ada seorang pamannya, saudara ibunya, yang masuk ke rumah orang tuanya, mendekati Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang masih kecil, tertidur dalam keadaan sakit. Sakit kulit atau sakit apa lupa saya, sakit panas ya. Cacat ya, sakit cacat panas, badannya demam. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad umur 2 tahun ya. Pamannya masuk mau menjenguk, tidak sengaja tangannya ini menyampar botolnya isinya Za'farannya ini tumpah ke kedua mata beliau sehingga mengakibatkan beliau buta di usia 2 tahun. Buta. Tapi dengan kebutaannya ini, beliau kemudian menjadi orang yang tidak minder, menjadi orang yang tidak patah semangat, terus belajar dan beribadah sampai di usia belasan tahun dia sudah menjadi ulama besar. Dia pernah mengatakan tidak ada kitab di belahan bumi barat dan timur kecuali aku sudah pernah menelaahnya. Padahal dia dalam kondisi buta. Dan murid-muridnya banyak, murid-murid pilihan yang mencatat tulisan-tulisan beliau. Jadi beliau ini ketika menulis buku karena buta tidak punya rujukan, tidak punya apa-apa, semua ada di kepalanya. Yang mencatat siapa? Murid-murid beliau. Murid-murid beliau yang mencatat. Nah, bukunya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke bahasa Indonesia. Ada di bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Afrika, beberapa negara Afrika juga menerjemahkan buku beliau, termasuk karangan beliau ini tersebar di bumi Indonesia dan banyak diterjemahkan, termasuk yang ada di tangan kita ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia supaya bisa bermanfaat. Nah, beliau juga punya merangkum beberapa wirid zikir pagi dan malam yang bersumber dari Al-Quran
Dan dari hadis Rasulullah SAW yang zikir itu jika kita baca bisa menjadi perisai bagi kita dari hal-hal yang tidak baik lahiriah atau batiniah. Di antaranya wirdul latif. Kalau kita memiliki wirid-wirid beliau ini kita baca, kita akan memujarab semuanya, mengetahui manfaatnya. Bersumber dari hadis Rasulullah dan ayat suci Al-Quran. Dan yang tidak asing lagi di bumi Indonesia ada rangkuman wirid beliau yang kita kenal dengan ratipan. Pernah dengar ratipan? Jadi orang-orang Betawi itu kalau ada orang yang mau pergi haji atau pergi umroh, malamnya baca ratipan. Ratipan itu yang merangkum ada dua. Guru beliau namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan beliau sendiri punya ratipan. Nah, yang tersebar di Indonesia ini dua ratib ini, dijulukinya ratib Al-Attas dan ratib Al-Haddad. Nah, ratib Al-Haddad ini biasanya dibaca dulu oleh pejuang-pejuang kalau waktu melawan Belanda, habis sholat maghrib, antara maghrib dan isya, rumah-rumah kita ini di Indonesia ini zaman dulu ya, saya dengar dari ceritanya orang-orang tua, di rumah-rumah ini kalau antara maghrib dan isya orang tidak ada yang keluar dari rumah, semuanya membaca ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad atau ratib Al-Attas. Ratib ini isinya ikrar tauhid, kemudian berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan keselamatan orang-orang Islam. Nah, kalau kita baca luar biasa manfaat. Kita setiap malam umpamanya maghrib atau sholat maghrib kumpul sekeluarga membaca ratib ini setiap hari, manfaatnya akan luar biasa. Nah, saya tidak akan membahas manfaat ratib dan wirid-wirid itu karena kita akan membahas buku beliau. Ini salah satu buku karangan beliau yang akan kita bahas, berjudul Adab Suluk Al-Murid. Adab itu artinya etika. Suluk itu perjalanan hidup. Etika dalam menjalani hidup al-murid bagi seorang murid. Adab dengan akhlak itu berbeda. Ada akhlak, ada adab. Kadang-kadang orang rancu. Orang tidak beradab, orang tidak berakhlak disamakan. Lain. Akhlak dengan adab itu lain. Kalau akhlak itu terkait dengan perangai, sifat. Akhlak itu contohnya orang yang berakhlak itu orang yang sabar, tidak gampang marah, itu orang berakhlak. Orang yang tawadhu, rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, itu orang berakhlak. Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya, itu orang berakhlak. Akhlak ini sifat atau perangai. Karena sifat atau perangai, maka akhlak ini kadang-kadang muncul bawaan karakter berkaitan dengan gen, ya. Dan bisa muncul karena lingkungan. Kalau lingkungannya orang yang sabar, biasanya anak itu tumbuh juga sabar. Lingkungannya ini orang tuanya orang yang berprasangka baik, anaknya juga akan tumbuh punya karakter berprasangka baik. Nah, muncul karena lingkungan, bisa juga karena pembawaan gen. Nah, orang kalau mau berakhlak mulia, dia harus memaksakan karakter yang baik, harus memaksakan. Dan setiap orang pasti tanpa harus belajar, setiap orang itu pasti tahu karakter yang baik mana, karakter yang buruk mana, tanpa harus belajar. Setiap orang pasti tahu marah itu tidak baik, marah itu tidak baik, sabar itu yang baik. Nah, beda dengan adab. Kalau adab itu etika, tata cara. Adab itu tata cara yang kalau kamu langgar
kamu ini menjadi orang yang tidak beretika. Nah, tata krama itu bisa bermacam-macam. Tata kramanya orang Jawa beda dengan orang Sumatera, Indonesia beda dengan Arab, beda dengan Inggris. Dalam makan saja kan ada tata kramanya. Kita ini tidak mengikuti tata krama Indonesia, tata krama Arab, tata krama Inggris, tata krama manapun. Kita tidak mengikuti. Kita orang Islam mengikuti tata krama Nabi Muhammad SAW. Kalau ternyata tata kramanya orang Jawa atau Sumatera atau Indonesia itu mendukung tata krama Nabi Muhammad, kita gunakan. Nah, kalau baik mendukung tata kramanya Nabi Muhammad, kita gunakan. Kalau ternyata bertentangan, kita tinggalkan. Tata krama kita, tata kramanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang belajar tata krama Islam, bukan tata krama Arab. Orang Arab dulu tidak tahu tata krama. Nabi datang mengajarkan kepada mereka tata krama. Nah, tata krama itu dalam segala hal. Ada makan, ada masuk kamar mandi, ada mengenakan pakaian, ada adab-adab nabawi, adab-adab Nabi. Tata krama itu juga ada dalam pergaulan. Dalam pergaulan. Ini yang kita bahas, tata krama kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita bahas di dalam kitab. Bergaul dengan orang kan ada tata kramanya. Bergaul dengan Allah, tata kramanya harus berbeda. Nah, ini yang akan diajarkan di dalam kitab. Sehingga setelah kita membaca kitab ini, nanti kita ini punya adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradab. Nah, sekarang kita mulai. Ini saya membacanya sedikit-sedikit, tidak mau banyak-banyak, sedikit-sedikit, tapi yang penting kita pulang membawa bekal dan kita bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau membaca kitab, jangan hitung-hitung katanya kapan. Nah, kita tidak mengejar apa, tapi kita mengejar amal. Mengamalkan itu lebih baik daripada menghatamkan. Ada orang, saya sudah menghatamkan banyak kitab. Berapa yang kamu? Lebih baik kamu menghatamkan satu kitab dan kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih bermanfaat bagi diri kamu daripada kamu menghatamkan banyak kitab tapi satu pun kamu tidak ada yang kamu amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita akan membacanya sedikit-sedikit, kemudian kita punya waktu sebulan lagi untuk mengamalkan, untuk melatih diri kita. Bulan depan kita baca berikutnya, kita amalkan lagi dan begitu seterusnya. Dalam kitab ini beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasa setiap ulama di masa dulu dan disunahkan setiap memulai pekerjaan yang dibentukkan oleh agama, memulainya dengan Bismillah, Alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin dibalik la yubda bi Bismillah au bi Alhamdulillah au bi salat ala Nabi fa huwa aqta. Wa fi riwayah ajdam, wa fi riwayah abtar. Setiap perkara yang dibentukkan agama tidak dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, maka akan terputus barokahnya, berkahnya akan terputus. Makanya kitab-kitab ini ditulis, kitab ini berapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang kita masih membacanya. Berkahnya ada ya kitab ini. Orangnya sudah dikubur, tapi ilmunya masih bermanfaat sampai ratusan tahun. Kita mencari berkah. Nah, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan membahas makna Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan jadi pelajaran tafsir. Kemudian dia memulai dengan La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Allah menunjukkan bahwa dia menulis ini tidak bersandar kepada ilmunya, tidak bersandar kepada kelebihan dirinya, tapi tetap bersandar kepada kekuatan dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dirinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yakdzifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah. Biasa setiap mukadimah itu berkaitan dengan kitabnya. Segala puji bagi Allah. Alladzi yakdzif, yang melempar atau membentikkan jika dia menghendaki, idza syaa, jika dia menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah akan membentikkan fi qulubil muridin, di dalam hati para murid. Dibentikkan apa? Law'atal iradah, dibentikkan oleh Allah api kehendak. Api kehendak itu motivasi. Orang itu memiliki motivasi. Dari mana datangnya motivasi? Contohnya, ketika kita tiba-tiba datang motivasi, dorongan di dalam diri kita, kehendak di dalam diri kita, ingin hadir majelis. Dari mana dorongan itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak membentikkan api keinginan itu, maka kamu tidak akan tergerak menuju majelis. Kalau Allah tidak membentikkan di dalam hati kamu keinginan untuk sholat, kamu tidak akan sholat. Ini keinginan ini sama seperti hembusan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membentikkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke dalam hati siapa? Muridin. Muridin itu kata jamak dari murid. Dalam bahasa Indonesia, murid. Murid itu dalam bahasa Indonesia kan artinya anak sekolah. Tapi murid itu asal katanya dari Arab, dari bahasa Arab. Murid itu akar katanya dari arada, yuridu, muridan. Apa artinya murid? Murid itu artinya orang yang memiliki keinginan. Jadi kenapa anak sekolah dalam bahasa Indonesia disebut murid? Karena anak sekolah itu punya keinginan menuntut ilmu, punya keinginan mencari ilmu, makanya dia dalam bahasa Indonesia disebut murid. Dalam bahasa Arab anak sekolah bisa disebut murid, bisa disebut talib. Talib itu orang yang mencari. Nah, yang dimaksud murid di sini dengan membaca kalimat murid, oh ini bukunya untuk anak sekolah, bukan. Karena setiap orang di antara hamba Allah itu punya keinginan. Setiap orang itu punya keinginan. Nah, keinginannya apa? Lain-lain setiap orang. Keinginan orang itu di dalam hidup lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentikkan ke dalam hati hamba-hambanya yang memiliki keinginan ini. Sebagian dibentikkan keinginan motivasi yang menggelora ke arah yang mana? Ke arah yang baik, ya. Kemudian dia mengatakan, seorang murid ketika dia mendapat api keinginan yang menggelora di dalam hatinya, fayuz'ijuhum, maka api itu akan menggetarkan dia. Yuz'ij itu akan menjadikan dia bergerak, tidak sabar lagi. Yuz'ij, mengejutkan dia. Api tadi, orang kalau dapat petunjuk dari Allah, yang tadinya dia merasa dirinya itu lebih, saya tenang, gembira, atau merasa dirinya aman-aman saja, ketika dia dapat petunjuk dari Allah, terkejut. Ternyata saya ini orang yang lalai selama ini.
Hah? Ternyata saya ini belum berbuat apa-apa. Oh, ternyata saya ini orang yang jauh dari jalan yang benar. Yus'ijuhum, menggetarkan hatinya, mengejutkan hatinya. Ketika dia terkejut, nah ini pertama, orang kalau mau dapat hidayah, pertama Allah membentikkan hidayahnya. Yang kedua, menjadikan dia sadar, terkejut, bergetar. Setelah itu kata beliau, fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, mengejutkan dirinya sehingga menjadikan dia terus langsung bergegas, bergerak menuju kepada sabil. Sabil artinya apa? Jalan. As-sa'adah artinya kebahagiaan. Menuju kepada jalan kebahagiaan. Tapi ini yang dimaksud kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang hakiki. Sebab kalau kita mau membahas kebahagiaan, bahagia itu definisi orang bisa berbeda-beda. Ada definisi orang bahagia kalau dia dapat uang, bahagia kalau dia dapat makan yang lezat, bahagia kalau bisa piknik, lihat pemandangan yang indah. Bahagia ada yang bisa, saya bahagia kalau kumpul merupi bersama teman-teman, itu saya bahagia. Nah, ternyata kebahagiaan yang hakiki itu bukan semua itu. Yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang hakiki. Nanti kita akan tahu apa kebahagiaan yang hakiki. Pada dasarnya kita semua sudah mengetahui kebahagiaan yang hakiki ketika kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai kedekatan di sisi Allah. Seorang hamba kalau sudah mencapai kedekatan di sisi Allah, itu dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, walaupun dia tidak memiliki kebahagiaan yang semu. Walaupun dia tidak punya materi, dia tetap bahagia. Siapa orang yang paling bahagia di alam semesta? Makhluk yang paling bahagia di alam semesta ini siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Dan punya apa-apa Nabi Muhammad itu? Bahkan Nabi Muhammad itu pernah mengganjal perutnya dengan batu karena rasa lapar. Kalau orang zaman sekarang, dia akan menyangka yang bahagia itu Abu Jahal, Abu Lahab, karena punya kedudukan di mata manusia, pangkat duniawi, karena punya harta. Padahal mereka semua itu tidak bahagia, karena kebahagiaan itu semu. Kebahagiaan yang benar itu ada pada diri Muhammad SAW, pada diri Abu Bakar As-Siddiq, pada diri Umar bin Khattab, pada diri Utsman bin Affan, pada diri Ali bin Abi Thalib, pada diri Salman Al-Farisi, pada diri Jabir bin Abdullah, pada diri Abu Hurairah, pada diri Abdurrahman bin Auf, pada diri Bilal bin Rabah. Ini orang-orang bahagia di masanya, itu tidak punya apa-apa. Tapi intinya bukan pada materi, tapi pada hati. Nah, nanti kita akan bahas jalan mencapai kebahagiaan. Mudah-mudahan ketika membaca buku ini kita juga termotivasi. Ya. Nah, dia mengatakan bergegas menuju kepada jalan kebahagiaan. Nah, ini dijelaskan apa itu jalan kebahagiaan. As-sa'adati, menuju kepada jalan kebahagiaan, supaya orang tidak salah persepsi apa yang dimaksud jalan kebahagiaan ini. Dijelaskan oleh dia, allati hiya, yang jalan kebahagiaan itu dianya kembali kepada as-sa'adah. Dan ini yang jalan kebahagiaan itu adalah al-imanu wal ibadatu wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Ini jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama iman. Dari mukadimahnya saja kita sudah dapat banyak ilmu ya.
Jadi orang-orang yang cerdas, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, itu dia setiap menulis kitab, mukadimahnya itu berkaitan dengan kitab itu. Nanti dari mukadimah ini dijabarkan di kitab. Yang pertama adalah jalan kebahagiaan adalah iman. Yang dimaksud iman di sini bukan iman secara teori rukun iman 6, bukan itu. Tapi yang dimaksud iman di sini yakin, keyakinan. Jalan kebahagiaan itu adalah iman, yaitu yakin, keyakinan. Yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah SWT. Kamu kalau sudah menuju arah hidup kamu, berusaha mengasah keyakinan, oh itu kamu berada di jalan kebahagiaan. Tapi kalau kamu hidupnya sama sekali tidak punya keinginan mengasah keyakinan kamu, berarti kamu masih jauh dari jalan keyakinan. Kalau hidup kamu mengarah kepada saya harus memperbaiki keyakinan saya, terus memperbaiki keyakinan saya. Caranya bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Oh, itu berarti kamu di jalan sabilis sa'adah, jalan kebahagiaan. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu beribadah, menyembah Allah. Apa yang kamu lakukan, kamu haturkan untuk Allah, kamu sembahkan untuk Allah. Kalau kamu setiap menjalani hidup ini, segala hal yang kamu lakukan, kamu sembahkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah, itu berarti kamu berada di jalan bahagia. Jadi ibadah itu bisa mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, haji. Sholat ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada sedekah selain zakat. Bisa juga dalam pergaulan sehari-hari. Bisa juga yang dimaksud ibadah itu mulai menyukai sholat, memaksa diri untuk sholat, memaksa diri sholat sunnah, memaksa diri bersedekah, memaksa diri membaca Al-Quran, mulai tidak meninggalkan Al-Quran setiap hari, memaksa lisannya untuk berzikir, memaksa adab-adab Nabi Muhammad saat masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, mau tidur berdoa, setelah tidur berdoa. Kalau kamu sudah mulai memaksa dirimu melakukan hal-hal ini, berarti kamu ada di jalan kebahagiaan. Tapi kalau hidupmu masih lalai dari zikir, berarti kamu masih jauh dari jalan kebahagiaan. Yang ketiga, mahwu kulli rasmin wa adah. Jalan kebahagiaan yang ketiga adalah menghapus segala bentuk tampilan dan adat kebiasaan yang tidak baik. Tampilan itu, menghapus tampilan maksudnya apa? Sudah tidak memanjangkan matanya kepada tampilan, sudah tidak lihat tampilan, tidak lihat cover. Dia sudah tidak disibukkan dengan penampilan, tapi disibukkan dengan isi. Orang kalau sudah mengarah kepada isi, bukan tampilan. Tampilan itu contohnya bagaimana? Tampilan itu ya orang yang memperhatikan fisik, tapi tidak pernah memperhatikan esensi. Contohnya penampilan. Contohnya bisa dari pakaian. Pakaiannya pakaian orang soleh, jenggotnya ditumbuhkan, bagus ya, bagus. Tapi kalau kita hanya memperhatikan penampilan saja, isinya tidak kita perhatikan, hanya kita orang pamer. Dia sudah tidak sekedar mengarah kepada penampilan, tapi dia mengarah kepada isi. Wa adat kebiasaan yang buruk, mahwu adat.
Adat kebiasaan yang buruk sudah dia hapus di dalam hidupnya. Adat kebiasaan yang buruk contohnya berlebih-lebihan dalam segala hal. Pernikahan berlebih-lebihan dalam segala hal. Mengikuti adat yang tidak jelas, kebiasaan yang tidak jelas. Contohnya hidupnya ini mencari penilaian orang terus. Jadi dia kerja supaya dibilang orang kaya, cari penilaian orang. Mau nikahkan anak, cari penilaian orang. Kalau pesta pernikahannya tidak seperti ini, malu saya sama orang-orang. Itu adat itu. Cari penilaian orang. Orang yang cari penilaian orang ini hidupnya pasti susah. Hidupnya susah sebab dia mau berusaha seperti apapun supaya dinilai baik oleh orang, pasti aja ada kekurangannya. Orang menilai kekurangannya karena yang dilihat orang itu, apalagi zaman sekarang, yang dilihat bukan kelebihannya, yang dilihat dan diingat-ingat itu kekurangannya. Dia sudah berusaha penampilannya ini supaya tidak ada kurangnya. Orang pasti tahu kekurangannya. Kamu kurang ini. Minimal ada yang pro, ada yang kontra. Makanya kata ulama, orang yang hidupnya mencari penilaian orang, hidupnya akan capek, susah, kecewa, dan ujung-ujungnya nanti dia akan meninggalkan pergaulan, akan mengucilkan dirinya dari orang karena marah sama semua orang. Gak ada yang ngerti saya, gak ada yang tahu saya, karena dia hidupnya untuk dinilai orang. Nanti ujung-ujungnya dia marah sama semua orang diblok nomornya. Blok nomornya, ada orang ngajak teman dia, ini lagi, males, nggak mau. Tapi kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala, perilaku orang terhadap dia ini tidak berpengaruh kepada jiwanya, karena jiwanya hanya ditujukan untuk Allah. Makanya kita kalau ingin hidup bahagia, tidak ada gusar, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, arahkan jiwa kita kepada Allah. Kalau kita arahkan kepada makhluk, ya nanti jiwa kita ini akan bahagia sedih sesuai dengan penilaian makhluk. Nanti kita akan bahagia kalau ada orang puji kita. Hari itu ada orang memuji kita. Kamu penampilannya luar biasa loh hari ini. Tawa terus kita hari ini. Tawa. Besok ada orang bilang, kok kamu ini kurang ini ya, kurang ini, kecewa kita, sedih terus dari ini. Kalau sudah kecewa, nanti hal-hal yang baik jadi kelihatan, yang diingat-ingat yang kecewa ini, karena dia setiap hari mencari penilaian orang. Ini adat buruk yang harus ditinggalkan. Jadi sabilus sa'adah diantaranya meninggalkan kebiasaan yang seperti ini, terutama di zaman ini, era media sosial. Orang apa-apa ingin di like, di komen, di subscribe. Zaman sekarang ini, makanya punya akun semuanya di Instagram, di mana-mana. Kalau dia pergi sama keluarganya saja, dia tidak bahagia sebelum ada orang yang tergiur. Nikmatnya kamu bisa pergi ke sana, nikmatnya kamu bisa makan di sana. Bahagianya dia bukan karena pergi itu, bukan karena makan itu, tapi karena penilaian orang. Kalau dia upload di akunnya, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang like, kecewa. Manusia apa? Gak ada yang perhatian sama saya. Padahal dia nikmatin jalan-jalan sama keluarganya. Nah makanya jangan terbawa dengan arus kehidupan ini. Arahkan jiwa kita kepada Allah, cari penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara adat yang buruk. Nah, jadi saya ulang lagi ya, pelajaran kita ini. Apa sabilus sa'adah? Iman, ibadah, menghapus segala adat buruk, tidak menilai penampilan, gitu ya, dan menghapus adat yang buruk. Bagaimana caranya saya bisa mendapat jalan bahagia ini? Ciri-cirinya apa? Ya kalau saya sudah mengarahkan hidup saya ke jalan yang bahagia ini.
Bagaimana caranya saya mengarahkan hidup saya ke jalan hidayah ini? Kamu harus dapat motivasi itu dari Allah. Kalau tidak dapat motivasi itu dari Allah, kamu tidak bisa arah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya saya dapat motivasi itu? Nanti akan kita bahas ya. Supaya saya dapat hidayah, kan kita minta hidayah terus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu sabil sa'adah, jalan kebahagiaan. Nah, kemudian beliau mengatakan, ini baru mukadimahnya ini. Ini saya katakan tadi mukadimah, ada bismillah, ada alhamdulillah, ini tadi ya, alhamdulillah tadi itu. Kemudian salawat kepada Rasulullah SAW. Wa sallallahu wa sallama, salawat dan salam. Saya tidak akan membahas ya salawat itu apa, salam itu apa, tidak usah saya bahas nanti lama. Ala sayyidina, kepada junjungan kami. Saya juga tidak akan membahas apa itu makna sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir tapi yang paling tinggi kedudukan. Nabi yang Rasul yang muncul terakhir tapi dia pemimpin segala Rasul. Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammadin, Sayyidi ahli siyadah. Beliaulah pemimpinnya orang-orang yang bahagia. Jadi beliaulah orang yang paling bahagia. Karena beliau yang mengajarkan jalan kebahagiaan ini. Jadi makanya beliau pemimpinnya orang-orang yang berada di jalan bahagia. Sayyidi ahli siyadah. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Salawat dan salam juga kepada keluarganya. Saya tidak akan membahas siapa keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Saya juga tidak akan membahas makna sahabat. As-sadatil qadah, mereka itu keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, pemimpin-pemimpin. As-sadah itu jamak dari sayyid. As-sadah, pemimpin-pemimpin. Al-qadah, yang dipanuti. Pemimpin-pemimpin dan panutan-panutan. Ini mukadimah. Mukadimah dari kita. Waduh, alhamdulillah, dan mukadimah ini kita sudah dapat ilmu banyak. Enak dibahas satu-satu gini ya. Daripada ceramah itu pulang gak ada yang dicatat, gak tahu apa-apa. Amma ba'du. Amma, biasa kalau di dalam ceramah atau di dalam kitab, mukaddimah mau masuk kepada inti pembicaraan itu selalu disebut amma ba'du. Sekarang orang Indonesia kalau ceramah kan juga amma ba'du. Nabi Muhammad SAW kalau ceramah amma ba'du. Kalau disebutkan di dalam hadis itu Rasulullah kalau ceramah berdiri memuji Allah, bersolawat, amma ba'du. Amma ba'du artinya sesudah ini atau sesudah semua, sesudah mukadimah ini, saya akan masuk kepada inti pembahasan. Dalam riwayat disebutkan orang yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'du itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan wa 'allamnahu faslal khitab. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami Allah telah mengajarkan kepada Daud itu faslal khitab. Apa artinya faslal khitab? Pemisah seruan, ajakan. Jadi dia kalau ceramah ada pemisahnya, muqaddimah, kemudian inti permasalahan. Apa faslal khitab? Sebagian ahli tafsir mengatakan amma ba'du. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang pengucap yang paling jujur, yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Selainnya Allah ada kemungkinan enggak benar. Yang paling benar ucapannya itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu paling benar. Hadis Nabi Muhammadnya pasti jujur, pasti benar, tapi perawinya kan ada yang lupa, ada yang ingatannya nggak kuat, makanya ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mutawatir, ada hadis yang munqati, terputus perawinya, ada hadis yang maudhu, palsu, ada juga. Nah, kalau sudah firman Allah, Al-Quran, tidak boleh ada keraguan di dalam. Ragu terhadap salah satu ayat saja di dalam Al-Quran itu sudah membahayakan iman kita. Tidak boleh ragu sama sekali. Allah yang maha benar. Makanya kita kalau setiap habis membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim. Apa artinya Shadaqallahul Azim? Kalau ada penerjemahan, setiap ada qari Al-Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya Shadaqallahul Azim. Shadaqallah, Allah itu maha benar, Al-Azim, yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Mukadimah kitab ini ya, mulai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak salah ada di surat Al-Isra. Allah berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata." Siapa, ini lihat ini, yuridu. Yuridu tadi saya bilang akar katanya sama dengan murid. Arada yuridu muridan. Siapa yang jalan hidupnya menginginkan al-ajilah. Al-ajilah itu artinya sesuatu yang segera. Sesuatu yang segera, yang dimaksud sesuatu yang segera di sini adalah dunia. Kenapa dunia disebut oleh Allah al-ajilah? Sebab dunia itu segera didapat dan segera hilang. Segala sesuatu yang kita cari di dunia ini segera kita dapat dan segera hilang. Contohnya ketika kita mau makan, ya kita tinggal ambil nasi, tinggal ambil makanan, kemudian masukkan ke mulut, segera dapat. Setelah kita masukkan ke mulut, kita kecap, ada rasanya kan nikmat. Masuk tenggorokan, rasanya masih nikmat, tidak ada rasanya lagi ya. Makanan itu rasanya cuma di mulut saja. Ketika masuk ke tenggorokan, sudah tidak ada rasanya lagi, hilang, lenyap rasa nikmatnya. Tadi kita, ini mangganya enak, manis mangganya. Kita ingin mangga itu, kita ambil satu, kita masukkan ke mulut, kita kecap, manisnya terasa. Segera kita dapatkan. Begitu kita telan, hilang manisnya. Dan makanya kita harus makan mangga lagi, ambil lagi. Kalau tidak dibatasi perutnya kenyang, kita ini hidupnya bisa makan terus. Oleh Allah dibatasi, kenyang perutnya masih ingin, masih mau dia, tapi kita perutnya sudah tidak bisa tampung lagi. Dunia itu harus seperti itu. Semua yang di dunia, kalau kita pikirkan, semua yang di dunia ini kalau kita inginkan, kita segera dapat dan segera rusak. Segera rusak. Mau HP, lihat iklan HP, bagus nih HP-nya, luar biasa. Kita segera menginginkan HP itu, kita kumpulkan uang, kita beli HP-nya. Waktu hari pertama kita pegang HP-nya, wah bagus. Anak kita menyentuh,
HP baru yang disentuh. HP-nya kotor sedikit kita bersihkan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah jadi biasa. Sudah tidak istimewa lagi. Apalagi kalau keluar model yang lebih bagus lagi, HP kita jadi terlihat jelek ya. Dan setelah itu gampang rusak. Ini semua yang ada di dunia seperti itu. Makanya Allah menyebut dunia dengan al-ajilah. Siapa yang hidupnya menginginkan al-ajilah, dunia ini, ajjalna lahum fiha ma nasha'u liman nuridu. Lihat ini Allah mengatakan, maka kami Allah akan menyegerakan bagi mereka yang menginginkan dunia yang segera ini, kami akan menyegerakan keinginan mereka. Kami segera beri apa yang mereka inginkan fiha, di dunia ini. Nah, di dunia ini, manasa'u, bagi siapa yang kami kehendaki, liman nuridu, siapa yang kami inginkan, kami berikan sesuai dengan kadar yang kami kehendaki bagi siapa yang kami ingin beri. Dan orang yang menginginkan dunia, keinginan letaknya di mana? Orang yang menginginkan sesuatu, keinginan itu ada di mana? Ada di dalam hati. Kata Allah, siapa yang menginginkan dunia, hidupnya cuma dunia yang dia tuju, baru ingin ya, belum mencari, baru ingin saja, kami segerakan apa yang dia mau. Menunjukkan dunia itu tidak ada artinya juga. Karena tidak ada artinya, orang baru ingin saja sama Allah sudah diberi. Tidak ada artinya. Tapi tetap bagi siapa yang kami inginkan, kami kehendaki. Berarti ada orang yang menginginkan dunia, mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dua-dua di mata Allah sama. Orang yang mencari dunia. Jadi orang yang mencari dunia itu bukan fisiknya kerja, mencari uang, bukan itu orang cinta dunia. Cinta itu ada di dalam hati. Kalau hatinya menginginkan dunia itu, rakus terhadap dunia itu, walaupun dia tidak punya uang, dia disebut pecinta dunia. Paham maksud saya? Jadi pecinta dunia itu tidak harus kaya. Kalau ada orang kaya, ini hobi dunia, cinta dunia. Ada orang naik mobil bagus, cinta dunia. Tahu dari mana dia cinta dunia? Karena cinta itu ada di dalam hati. Kalau setiap orang kaya kita sebut pecinta dunia, Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman cinta dunia? Tidak mungkin lah, Rasul masa cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bukan disimpulkan dengan materi yang ada di tangan, tapi cinta orang disebut cinta dunia ketika dunia itu ada di dalam hatinya. Kalau hanya sekedar di tangannya, itu bukan pecinta dunia, bukan pencari dunia. Tapi orang-orang yang hidupnya yang dia kejar hanya dunia ini, kata Allah, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menginginkan dunia, kami segerakan apa yang dia inginkan di dunia, tapi nanti di akhirat kami jadikan baginya neraka jahanam yang akan membakarnya dalam keadaan dia terhina dan terusik. Karena hidupnya bukan untuk Allah, untuk kepentingan dunia. Itu tadi yang saya sebutkan, cari penilaian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok orang yang lain kata Allah, wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat. Ada yang tujuannya setiap hari akhirat, bangun tidur langsung dipikir akhirat. Bagaimana caranya saya ada di jalan bahagia? Ini orang yang nyari akhirat. Bagaimana caranya saya husnul khotimah? Bagaimana nanti kubur saya ini jadi kubur yang terangi oleh Allah SWT? Ini orang yang punya keinginan akhirat.
Setiap dia bicara yang dia pikirkan kepentingan akhirat. Setiap dia bertindak yang dia pikirkan kepentingan akhirat. Ini waman aradal akhirat. Tadi ketika membahas dunia Allah mengatakan ajalna, kami segera beri karena dunia tidak ada harganya. Tapi siapa yang menginginkan akhirat? Akhirat itu mahal, diberi syarat. Giliran akhirat Allah memberi syarat. Apa syaratnya? Wasa'alaha sa'yaha. Kalau kamu ingin saja tidak saya beri. Kalau ingin dunia segera saya beri tanpa syarat. Tapi kalau ingin akhirat ada syaratnya. Kalau kamu setiap hari ya Allah enaknya kalau saya surganya surga Firdaus, punya kedudukan tinggi, tapi tidak berbuat apa-apa. Akhirat itu bukan dunia, mahal. Kalau akhirat itu mahal, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, wasa'alaha sa'yaha. Amal perbuatannya sesuai dengan amal perbuatannya orang-orang yang menginginkan akhirat. Kamu mau punya kedudukan nanti di surga, mau surganya Allah, amal kamu ini sesuai enggak dengan amalnya orang-orang yang nanti di surga. Kalau kamu mau dari Semarang mau ke Jakarta, tapi jalannya ke Surabaya, ya tak mungkin sampai ke Surabaya. Kalau dari Semarang mau ke Jakarta, ya arahnya harus ke arah Jakarta, sama dengan arahnya orang-orang yang mau ke Jakarta. Kalau arahnya ke Surabaya, nanti sampai Surabaya kamu, padahal saya mau ke Jakarta, terus sampai ke Surabaya. Kamu yang salah pilih jalan. Nah, berapa banyak orang di zaman sekarang ini ingin surga, ingin nanti bersama Nabi Muhammad, ingin nanti punya kedudukan di surga, tapi dia perbuatannya penduduk neraka. Ini namanya orang yang sedang berkhayal, bukan orang yang sedang berkeinginan. Kamu ini penghayal. Sama seperti orang yang mau jadi konglomerat, tapi setiap hari sarungan, nganggur di rumahnya, rokok. Cita-cita jadi apa? Konglomerat. Kamu kira uang itu bisa jatuh dari langit? Nah bisa, kamu harus berusaha. Sama seperti itu. Kamu kalau mau kedudukan, ya kamu harus berusaha. Amal perbuatan kamu itu sudah menunjukkan hasil yang kamu dapat. Kalau kamu amal perbuatannya setiap hari, tidak ada zikirnya, tidak ada Al-Qurannya, sholatnya sekenaknya, itu kamu sendiri sebetulnya sudah tahu hasil yang saya dapat ya pasti sekian. Jangan muluk-muluk. Kata guru saya, kalau kamu tidak menanam di sawah, nanti ketika orang panen, kamu jangan mengharap panen juga. Kamu nggak ikut nanam kok mengharap panen. Nah, kecuali kalau kamu ikut nanam. Yang nanam saja belum tentu panen. Nah, yang menanam saja belum tentu panen. Dan zaman sekarang ini banyak orang gila. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi tidak dapat apa-apa juga dia marah-marah. Oh saya nggak dapat, yang lain dapat. Kamu berbuat apa? Nanam nggak di sawah. Musir hama enggak kamu? Nyiram tanaman enggak? Kalau kamu tidak melakukan semua itu, jangan berharap nanti kamu dapat panen yang bagus. Nah, sama seperti itu juga kalau orang yang menginginkan surga. Wa sa'alaha sa'yaha. Wa huwa mu'minun. Syarat berikutnya dia harus orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang perilakunya perilaku penduduk surga, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tempatnya nggak di surga. Karena syarat masuk surga untuk umatnya Nabi Muhammad, bahkan umat-umat terdahulu, syarat masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu Rasul yang tidak kita imani, tempat kamu bukan surga. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu imannya umat Islam seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan Rasul-Rasul, semuanya harus kita imani. Nah, setiap Rasul itu ada yang lebih utama memang, tapi iman harus kepada semua. Nah, siapa yang melakukan
orang yang berkeinginan yang kedua ini, kalau yang berkeinginan pertama kata Allah tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura, tapi kalau aradal akhirata wa sa'ala sa'yahu wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima kasihi oleh Allah. Allah terima kasih kepada hamba-hambanya yang menempuh jalan akhirat. Maksudnya diterima kasih, kata ahli tafsir, Allah mengabulkan amal, diterima amalnya. Yang menuju kepada dunia enggak diterima, yang menuju kepada akhirat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju akhirat amalnya sesuai dan dia beriman. Kita bahas sedikit ya. Wal ajilatu hiya dunya, ini yang saya sebutkan. Yang dimaksud al ajilah di dalam ayat di atas adalah dunia. Ini tadi sudah saya bahas, saya jelaskan. Fa idza kana muridu laha fadlan anis sa'i li talabiha. Kalau di dalam ayat itu disebutkan orang baru menginginkan saja, muridiha, lebih-lebih lagi, fadlan, lebih-lebih anis sa'i li talabiha, bagi orang yang mencurahkan dirinya untuk mencari, baru menginginkan saja. Kata Allah, masiruhu ilan nar, orang yang menginginkan dunia tempatnya di neraka, tempat kembalinya di neraka. Apalagi orang yang mencurahkan tenaganya mencari dunia. Ini maksudnya apa, Ustaz? Kita tidak boleh kerja di atas sejadah saja, bukan. Maksudnya ini tujuan hidup ya. Kerja itu boleh, tapi tujuan kamu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Cari uang boleh nggak, Ustaz? Boleh. Ngumpul ketemuan boleh, boleh. Nabung boleh, boleh. Tujuannya apa gitu? Kalau tujuannya rakus terhadap dunia, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau tujuan kamu untuk akhirat, mencari nafkah supaya kita tidak menjadi orang yang minta-minta, supaya kita bergantung kepada Allah, menyumbang rasa perut lapar anak kita, itu tujuan mulia. Cari uang untuk sedekah, untuk membantu orang, ini tujuan akhirat. Ini cari uangnya bukan dunia, ini akhirat. Sebaliknya, sholat boleh nggak? Bagus sholat. Tapi kalau sholat yang dituju pujian orang, itu bukan ibadah sholatnya, tapi dunia. Karena yang dia kejar dari sholatnya adalah penilaian orang, bukan penilaian Allah. Maka sholatnya juga disebut dunia. Hadir majelis, kamu hadir majelis buat apa? Kan niatnya beda-beda semua. Kalau niatnya saya yakin di sini baik-baik. Amin. Mudah-mudahan termasuk saya insyaallah niatnya baik. Kamu hadir majelis tujuannya nggak enak semua hadir majelis, masa saya nggak hadir majelis? Ini bukan untuk Allah, untuk orang. Ada lagi, kamu hadir majelis untuk apa? Kan ada peduli, enak, bagi-bagi peduli, ada makanannya lah, enak nanti, ada berkahannya enak. Ya, dapatnya kamu berkahan, ajalna lahu, sama Allah segera diberi apa yang kamu minta. Dari Allah dapat tak? Enggak. Akhirat dapat tak? Enggak. Karena tujuan kamu bukan untuk Allah. Sholat yang kamu cari apa? Supaya dibilang orang soleh. Ya sudah, yang kamu dapatkan aja segera aku beri. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi. Orang-orang di sekitar, masya Allah orang soleh. Dari Allah dapat tak? Dan orang seperti ini kata Allah yang tujuannya dunia masiruhu ilan nar, tempatnya di neraka. Ini orang yang menginginkan, belum berbuat, apalagi yang berbuat untuk kepentingan dunia, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masiruhu ilan nar ma'al lawmi was-saghar, disertai dengan
hinaan dan kerendahan. Kehinaan dan kerendahan, terusir. Orang yang masuk neraka ini nanti hina sekali. Naudzubillah min dzalik. Fama ajdar al-agil, betapa pantasnya, kata beliau, bagi orang yang berakal, al-agil. Kalau kamu berakal, maka pantaslah bagi kamu bil i'radi anha. Orang yang berakal pantas bagi dia setelah mendengar ayat ini, dia berpaling dari kepentingan dunia, bukan berpaling dari mencari rezeki, ya. Jangan salah tafsir, ya. Berpaling dari kepentingan dunia, tidak ada kepentingan terhadap dunia. Kepentingan saya akhirat. Tapi orang yang berakal, orang yang tidak berakal, ya dia setelah mendengarkan ayat ini dia terus punya tujuan dunia. Kalau orang berakal, maka pantaslah, kata beliau, al-agil bil i'rad anha wal ihtiras minha, dan menjaga dirinya dari kepentingan duniawi. Wal akhirat, sedangkan yang dimaksud akhirat di dalam ayat di atas, dia al-jannah, yang dimaksud adalah surga. Wala yakfi fi husulil fawzi biha bil iradati faqat. Ini saya sudah jelaskan. Dan giliran surga ini la yakfi, tidak cukup, fi husuli, dalam memperoleh al fawzi biha, memperoleh kemenangan dengan mencapai surga itu bil iradati faqat, dengan keinginan saja. Kalau dunia tadi cukup dengan keinginan, kalau surga ya cukup dengan keinginan saja. Bahkan ia ma'al iman, bahkan mau dapat surga harus disertai dengan iman, wal amal saleh, dan amal soleh. Nah, ini tadi sabilus sa'adah ya, iman, ibadah, wal amal saleh, al musyar ilaihi, yang diisyaratkan di dalam ayat itu, biqaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Diisyaratkan di dalam ayat di atas, yaitu mau dapat surga beramal dengan amalannya orang-orang yang menuju surga dan dia dalam keadaan beriman. Wa sa'yul mashkur, sedangkan yang dimaksud dengan sa'yul mashkur di dalam ayat di atas, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Apa yang dimaksud sa'yuhum mashkura? As-sa'yul mashkur, usaha yang disyukuri oleh Allah. Apa yang dimaksud? Huwa al-amalul maqbul, amal yang makbul, diterima, seperti yang saya jelaskan. Yang dimaksud sa'yuhum mashkura, yaitu amalnya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mustawjib sahibu, yang mewajibkan bagi pelaku amal tadi, orang-orang yang amalnya dikabulkan, maka pantas bagi orang-orang yang amalnya dikabulkan tadi al-madah wa thana, dia akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan dipuji, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawabil azim, dan dia akan dapat pahala yang agung dari Allah. Siapa itu? Orang-orang yang amalnya dikabulkan, as-sa'yuhum mashkura tadi ya. Alladzi, yang pahala agung itu la yanqadi, tidak akan putus. Beda kalau dunia yang dicari, kenikmatannya putus. Tapi kalau pahala dari Allah, akhirat tidak akan putus. Terus dia dapat, tidak pernah rusak. Terus dia dapat. Bahkan kenikmatannya tambah terus.
tidak pernah kurang. Wala yafna, tidak akan lenyap, tidak akan punah. Kalau kenikmatan dunia berkurang plus akan hilang, akan lenyap. Suatu saat harus diganti. Tablet, HP, suatu saat harus diganti. Kalau ketinggalan, softwarenya sudah tidak bisa dipakai lagi. Mobil 10 tahun, 15 tahun harus sudah ganti. Padahal kita rawat itu ya. Termasuk badan kita sendiri. Merosot, kenikmatannya merosot. 40 tahun gigi selalu 40 tahun terus dokter gigi mondar-mandir terus guru sana, guru sini belum rampung, belum selesai, sini sudah lubang lagi, makan sudah tidak enak lagi. Mata baca sudah tidak awas lagi, sudah perlu kacamata sudah. Yang kenikmatannya itu akan terputus. Nanti suatu saat tidak ada lagi kenikmatan di tubuh kita, dikubur, tidak ada kenikmatan lagi. Yafna bifadlillah wa rahmatihi, dan kenikmatan yang tidak terputus dan tidak punah yang akan didapat oleh orang-orang yang amal perbuatannya dikabulkan oleh Allah itu, semua itu dia dapat bukan dari amal perbuatan, tapi bifadlillahi wa rahmatihi, karena semata-mata itu karunia dan rahmat Allah, bukan karena karunia dan rahmat Allah. Ini isyarat supaya kita tidak bersandar kepada amal perbuatan. Saya sudah sholat kok saya belum dapat ini. Tadi saya sudah baca zikir kok keluar keserempet mobil saya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada amal perbuatan kamu, bersandar kepada karunia dan rahmat. Wal khasir min kulli wajhin, ini kita selesaikan satu alinea dulu ya. Wal khasir min kulli wajhin, dan orang yang mengalami kerugian dari segala sisi. Wal khasir min kulli wajhin minal muridina lid dunya, orang yang mengalami kerugian dari segala sisi, dari segala pandang, itu adalah mereka yang memiliki tujuan-tujuan dunia. Alladzi la yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkur. Alladzi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkur fil ayat. Yaitu mereka orang-orang yang punya tujuan duniawi itu yang akan mendapatkan ancaman yang tersebut di dalam ayat tadi di atas. Apa ancamannya? Jahannama yaslaha madmuman madhkur, neraka jahanam. Siapa mereka itu? Orang-orang yang punya tujuan duniawi itu siapa? Mereka itu adalah alladzi yuridud dunya, yang menginginkan dunia, iradatan, dengan keinginan, yansa fi jambihal akhirah, orang yang menginginkan dunia, mengejar dunia, lupa akhirat. Ini orang yang bahaya. Jadi seakan-akan dia ini kekal di akhirat. Siapa yang dimaksud di dalam ayat itu? Yuridul ajilah, yaitu mereka orang-orang yang mengejar dunia, lupa akhirat. Lupa nanti akan mati. Lupa ini nanti hartanya tidak ada yang dibawa ke kubur. Lupa pakaiannya semua akan diwariskan, nanti yang dibawa oleh cuma beberapa lembar kain kafan. Lupa nanti akan ditanya oleh Allah segala kenikmatan yang dia cicipi ketika dia di dunia ini. Yang sahijam bihal akhirat. Yang pertama yang dimaksud adalah orang yang mengejar dunia, melupakan akhirat. Tapi dia masih beriman kan? Masih beriman kepada akhirat. Kalau yang pertama, fala yu'minu biha, dan dia tidak beriman kepada akhirat.
Ini yang pertama yang dimaksud di dalam ayat, melupakan akhirat, fala yu'minu biha, dan dia tidak beriman kepada akhirat. Tidak ada nanti. Masa orang nanti dibangun. Tuhan itu tidak ada. Ini hati-hati loh, anak zaman sekarang itu sudah mulai seperti itu ya. Tidak ada surga neraka. Ada yang percaya ada Tuhan tapi tidak beragama. Ada yang ateis. Zaman sekarang ini semua yang dikejar urusan dunia. Bahagia itu buat dia adalah dunia. Ini tipe orang celaka yang pertama. Au yu'minu wa la ya'mal laha. Atau orang yang beriman terhadap akhirat tapi tidak berbuat untuk akhirat, yang dia kejar dunia. Fal awal, maka kelompok yang pertama, yaitu orang yang mengejar dunia melupakan akhirat dan tidak beriman kepada akhirat. Fal awal, orang yang kelompok pertama ini kafirun, itulah orang kafir dan beriman kepada akhirat. Dia di nerakanya dia akan masuk ke neraka dan kekal di dalam neraka. Wasani, sedangkan kelompok kedua yaitu orang yang beriman kepada akhirat tapi tidak beramal, tidak beramal, beriman nanti dia akan dihisab, akan mati, akan dibangkitkan, ada neraka, ada surga. Tapi tujuannya dunia, tidak punya amal untuk akhirat. Orang yang seperti ini dinamakan fasik, orang fasik. Mausumun bil khasar, dia nanti akan mendapatkan kerugian. Masuk neraka enggak? Ada kemungkinan dia masuk neraka walaupun tidak kekal seperti orang kafir. Tapi dia sakit juga. Nah, ini mukadimah dari kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kita lanjutkan. Ini waktunya sudah habis kan? Ini diusulkan baca kitab, jadi ulang ada yang jadi pegangan. Jadikan pegangan untuk kita baru mukadimah saja ini. Ini satu ayat, ini dua ayat ini kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita ada di jalan yang benar. Kejar ukhrawi, kejar ukhrawi. Kalau kita kerja, tujukan untuk akhirat. Kita bicara, tujukan untuk akhirat. Amalnya yang benar, sesuai dengan amalnya kelompok penduduk surga, dan imannya dijaga. Jadi kalau kita jaga terus setiap hari, kita berada di jalan yang diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saya tutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Al-Baghdad dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang panjang umur, sehat walafiat, kita lanjutkan lagi, masih ada di mukadimah dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan ya? Selama ini saya nggak baca Rasul Hadam. Oh iya. Kajiannya dari Adilah Sneja Ustaz. Iya. Makanya kan namanya Ratibul Haddad. Ini penulisnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Selama ini baca tuh apa itu Hadam? Bagus, itu dibaca. Manfaatnya luar biasa. Beliau sendiri yang mengatakan, siapa yang membaca ratib saya ini akan terjadi. Ya, doa isi. Ya. Ada pertanyaan lain? Itu dari ujung. Coba pakai mic-nya dulu ya, Bu ya. Kurang dengar. Jadi kantong info itu bermain punya presiden kantong Ya. pegang lengkap di sini. Ya.
Mandah, tukar meja mandah. Iya. Jalan-jalan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah juga Ghafur, Afu, Maha memaafkan, Maha mengampuni. Selagi kita itu pernah mungkin suatu waktu ketinggalan yang wajib atau pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, umpamanya di masa lalu, namanya manusia. Manusia itu disebut apa? Mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau kita masa lalu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian kita bertaubat kepada Allah, syaratnya taubat betul-betul menyesali itu dan berjanji tidak akan mengulangi, maka taubat kita pasti diterima. Kalau taubatnya diterima, tempatnya di surga. Tempatnya pasti di surga. Nah, kalau saya setelah bertobat mengulangi lagi, taubat lagi. Asal jangan ada niatan di dalam hati, ini saya tobat, nanti seminggu lagi saya ini, itu tidak boleh. Namanya manusia, kalau lalai lagi, tergelincir lagi, taubat lagi kepada Allah dan berusaha bersungguh-sungguh menjaga hal-hal yang diwajibkan. Sebetulnya simpel. Kalau kita menjaga yang wajib, sholat, Ustaz, saya sholat tapi tidak di awal waktu. Tidak apa-apa, tapi kamu sholat kan? Sholat, jangan sampai keluar waktu. Ya, jaga waktu. Di waktunya, ya, saya sholat. Kamu puasa nggak? Puasa cuma Ramadan. Rejab saya malas. Senin Kamis saya malas. Tapi Ramadan kamu puasa? Iya. Zakat kamu keluarkan nggak? Oh, saya nggak wajib zakat. Tidak mengeluarkan zakat. Haji? Oh, haji saya sudah pernah 1 kali seumur hidup. Atau saya nggak mampu haji. Jadi kamu tidak wajib haji. Nah, kamu kerjakan hal-hal yang wajib saja. Yang wajib, yang sunnah nggak usah. Yang wajib jaga. Selebihnya jangan menyakiti makhluk Allah. Kerjakan yang wajib, jangan menyakiti makhluk Allah. Jangan kamu gosipi, jangan kamu dustai, jangan kamu rampas haknya. Tempatnya surga tanpa hisab. Ustaz, saya pernah punya kekurangan manusia. Manusia itu pasti pernah ada salahnya. Kalau salah, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kata guru saya, andai kata kamu mengulangi kesalahan yang sama dalam sehari sebanyak 70 kali, tetap jangan tinggalkan pintu taubat. Segera bertaubat dan jangan pernah menyangka Allah tidak menerima taubat. Allah itu baiknya luar biasa. Saya sering membuat pemisalan. Umpamanya kita punya kesalahan kepada ibu kita. Yang paling cinta kepada kita ini di dunia ini ya ibu kita. Kita salah luar biasa kepada ibu kita sampai ibu kita marah atau mungkin nangis atau bahkan mungkin mengusir kita dari rumah. Kemudian kita datang minta maaf, diterima. Kalau namanya ibu itu pasti terima. Kira-kira Allah dengan ibu kita baik mana? Sayang mana Allah kepada kita dengan ibu kita kepada kita? Ya Allah lebih sayangnya ibu kita kepada diri kita dibanding sayangnya Allah kepada kita tidak ada setitiknya. Jadi Allah itu maha sayang kepada hamba-Nya. Tidak boleh kita ragu-ragu itu. Hanya saja jangan meremehkan sayangnya Allah. Itu yang bahaya. Tenang, sholat ketinggalan, Allah kan maha penyayang. Nah, itu bahaya itu ya. Itu bisa berbahaya. Bahayanya apa? Yang seperti itu nanti bisa menyeret kita pelan-pelan yang tadinya cuma ketinggalan sholat bisa keluar dari agama karena meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus jangan putus asa dari rahmat, plus harus ada rasa takut. Nah, jangan meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya di mana? Di surga. Ibu ini sudah hadir di sini, tempatnya sudah surga. Amin. Kenapa?
Enggak dengar. Taubatnya sholat. Enggak dengar. Aku jawab iya juga. Yang ada kesalahan kita langsung bertobat itu. Betul. Betul. Ya. Taubat, sering-sering bertaubat. Ini bulannya taubat, bulan Rejab. Sering-sering bertaubat dan sering-sering memotivasi diri kita untuk jangan sampai mengulang kesalahan. Ya. Ada lagi yang lain? Atau waktunya sudah habis? Ya. Ya. Kita bicarakan soal melakukan perbuatan di dunia tapi dengan niat akhirat. Bagaimana niat terbaik, niat akhirat terbaik untuk seseorang yang bekerja berprofesi sebagai dokter? Dokter itu celah kebaikannya luar biasa. Di antara niat akhirat itu bagi dokter atau bagi selainnya, kalau kita mau mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling dicintai Allah siapa? Orang yang paling dicintai Allah setelah dia beriman, dia ini menggunakan umurnya, tenaganya, pikirannya untuk melayani makhluk Allah. Ini punyaku. Itu orang paling dicintai. Punyaku. Melayaninya, melayani kalau ada orang yang kesusahan, orang yang tersesat, orang yang miskin, juga lebih-lebih lagi orang yang tersesat dalam agama, lebih-lebih lagi. Nabi Muhammad kerjanya ngurusi orang supaya agamanya benar, hidupnya di dunia ini tercukupi. Itu tugasnya Nabi Muhammad. Dalam hadis al-khalqu kulluhum iyadullah, makhluk itu semua ditanggung oleh Allah rezekinya. Fa'ahabbuhum ilallah, di antara makhluknya yang ditanggung itu yang paling dicintai Allah, anfa'uhum li'iyadi, yang paling bermanfaat untuk makhluk-makhluk. Jadi contohnya dokter, guru, ibu rumah tangga, niatkan, atau sebagai anak terhadap orang tua, niatkan setiap dia bertindak, ya Allah, saya ingin melayani makhlukmu karena ingin mencari ridhomu. Niatkan ridhomu, ya Allah, ini saya melayani orang-orang ini, saya ingin mencari ridhomu. Nanti kalau jadi dokter yang sabar. Kalau jadi ibu rumah tangga yang sabar. Masa suaminya bilang gak enak, dia tetap sabar. Karena yang dia cari kan bukan penilaian suami, yang dia cari penilaian Allah. Kamu mau bilang tidak enak, yang penting saya sudah berusaha. Jadi dokter umpamanya pasiennya marah-marah, saya nggak cari ujiannya pasien, yang saya cari adalah ridho Allah. Tapi yang kita bahas ini sebetulnya bukan letter niat seperti di dalam fikih ya. Jadi ketika kita beramal itu tidak seperti itu. Tapi tujuan hidup itu arah hati kita kemana? Nah itu harus diarahkan. Caranya ya kita harus ingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, nggak ingat akhirat, hati kita ini mengarah kepada selainnya. Nah, itu nanti akan otomatis. Arahkan hati kita mencari ridho Allah SWT. Karena waktu juga sudah mendekati waktu zuhur, sebagai penutup kami mohon segera kita untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sultan qadim al-insa, ya ka'iman ya amin, kathir al-mulk wa wasi'a al-'ata ya shafi'ul mulk wa min as-sunnah ya hamdulillah ya abdul sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu wa anta lakal hamdu wa anta
تزل ذلك أعداء يسر كل عسر ويجاد كل كسير ويصاح كل طريق ويمنعني كل فقير وينقضي كل ضعيف ويمنع كل مفيد يسر علينا كل عسير تيسير العسير علينا يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وقدير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك ونجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سبينا محمد واحرسنا بعينك الذي لا تنام واحرسنا بجنتك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في الامور وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان